Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Abdul Rahman, guru SMP 1 Atap Negeri 05 Tontonunu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk video pembelajaran kita saat ini, kita akan membahas mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan materi, maka kita akan mengetahui tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran materi kelangkaan dan kebutuhan manusia adalah dengan menggunakan model cooperative learning, peserta didik dapat mendeskripsikan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia, menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia berupa PowerPoint atau video dengan penuh tanggung jawab, disiplin, jujur, mandiri, dan bekerja keras. Kemudian kita masuk pada materi kelangkaan. Nah, apakah yang dimaksud dengan kelangkaan? Berdasarkan gambar yang ada dalam video ini, itu adalah salah satu contoh bentuk kelangkaan. Nah, kelangkaan itu adalah suatu kondisi ketidakseimbangan antara sumber daya yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia. Ya, jadi kebutuhan manusia itu terlalu banyak, sedangkan sumber daya yang tersedia itu jumlahnya sedikit. Terkadang manusia menginginkan barang 3, tetapi yang tersedia hanya 1. Nah, itulah yang disebut dengan kelangkaan. Kemudian apa sebenarnya faktor penyebab kelangkaan? Jadi dalam terjadinya kelangkaan ada beberapa faktor yang menyebabkan sehingga kelangkaan ini terjadi. Faktor penyebab kelangkaan diantaranya adalah perbedaan letak geografis. Letak geografis suatu daerah itu menyebabkan kelangkaan. Setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda, sehingga hasil alamnya juga berbeda, sehingga di daerah tertentu itu mungkin menghasilkan sayuran, di daerah lain tidak memiliki sayuran, sehingga di daerah yang tidak memiliki sayuran menyebabkan terjadinya kelangkaan. Begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian yang kedua, pertambahan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang semakin banyak juga bisa menyebabkan kelangkaan, karena barang yang tersedia mungkin dari awal itu hanya 10, sedangkan dengan bertambahnya jumlah penduduk sehingga itu bisa menyebabkan penurunan atau yang dibutuhkan menjadi banyak, tetapi yang masih tersedia itu hanya tinggal sedikit. Kemudian keterbatasan kemampuan produksi. Suatu daerah bisa saja mengalami kelangkaan karena keterbatasan kemampuan produksi. Artinya daerah tersebut tidak mampu memproduksi barang yang dibutuhkan, sedangkan daerah lain mampu untuk memproduksi barang yang dibutuhkan. Kemudian bencana alam. Bencana alam bisa menyebabkan kelangkaan. Misalnya terjadi banjir atau gempa. Nah, ketika terjadi bencana alam seperti ini, itu sumber daya yang tersedia itu akan berkurang. Kemudian sifat dasar manusia yang terus merasa tidak pernah puas. Manusia susah untuk merasa puas. Ketika memiliki barang 1, maka dia akan berpikir untuk menambah menjadi 2. Misalnya memiliki kendaraan sepeda motor. Ketika memiliki sepeda motor, maka manusia itu akan berpikir untuk memiliki mobil. Setelah memiliki mobil, maka dia akan berpikir untuk memiliki lebih dari 1 mobil, atau mungkin berpikir untuk membeli pesawat. Kemudian peningkatan peradaban manusia.
Peningkatan peradaban manusia bisa menyebabkan kelangkaan karena kemampuan manusia atau keinginan manusia untuk mengikuti peradaban itu juga akan mempengaruhi kelangkaan. Kemudian peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan seseorang itu mampu untuk menyebabkan kelangkaan karena dengan manusia telah merasa sejahtera, maka dia mampu untuk membeli atau memiliki lebih dari kebutuhannya. Selanjutnya kita masuk pada kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan, dan apabila tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kehidupannya. Sebagai contoh, dalam gambar kebutuhan manusia yang dapat mempengaruhi kehidupannya yaitu adalah tempat tinggal. Dimanapun manusia itu berada, maka dia akan berusaha untuk memiliki tempat tinggal. Kemudian makan, minum, hiburan, maupun pakaian. Maka ini dapat mempengaruhi kebutuhan manusia atau mempengaruhi kehidupan manusia. Ketika tempat tinggal, makan, hiburan, pakaian tidak dimiliki oleh manusia, itu akan mempengaruhi kehidupannya. Sebagai contoh, tempat tinggal ini sangat penting karena setiap manusia itu ingin berkembang biak dan melangsungkan kehidupannya, sehingga dia membutuhkan tempat tinggal untuk berkembang dan menjaga kelangsungan hidupnya. Begitu pula makan dan pakaian. Untuk merasa nyaman, manusia itu menginginkan yang namanya pakaian. Selanjutnya kita masuk pada macam-macam kebutuhan. Kebutuhan manusia bukan hanya satu jenis. Kebutuhan manusia itu ada dibagi-bagi dalam pertama, kebutuhan menurut intensitas kegunaan. Kemudian yang kedua, kebutuhan menurut waktunya. Ketiga, kebutuhan menurut sifatnya. Yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Yang kelima, kebutuhan menurut wujudnya. Kita bahas satu persatu. Kebutuhan menurut intensitas kegunaannya itu dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer contohnya adalah roti atau makanan, kemudian tempat tinggal, dan pakaian. Kebutuhan primer disebut sebagai kebutuhan pokok. Kebutuhan primer ketika tidak dipenuhi, maka ini dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Sebagai contoh, makanan, ketika manusia tidak memakan, maka akan menyebabkan kelaparan. Begitu pula dengan tempat tinggal. Tempat tinggal sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Begitu pula dengan pakaian. Pakaian itu dibutuhkan oleh manusia untuk merasa nyaman dalam bersosialisasi. Kemudian kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan kedua atau kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Sebagai contoh, kendaraan yang contoh sepeda motor, kemudian televisi, dan juga kebutuhan barang-barang lain yang dianggap sebagai kebutuhan sekunder, misalnya kulkas, lemari, itu bisa dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang ketiga atau disebut sebagai kebutuhan terhadap barang mewah. Kebutuhan barang mewah misalnya adalah rumah mewah yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Kemudian contohnya adalah mobil mewah. Mobil mewah juga susah untuk dipenuhi oleh semua orang. Selanjutnya, kebutuhan menurut waktunya. Kebutuhan menurut waktunya itu dibagi atas 2 bagian. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah
kebutuhan yang harus dipenuhi atau tidak bisa ditunda-tunda. Misalnya orang sakit, kebutuhannya tidak bisa ditunda-tunda, harus segera berobat. Dan makan itu tidak bisa ditunda-tunda karena bisa menyebabkan kelaparan. Selanjutnya adalah kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang dapat ditunda, artinya tidak perlu dipenuhi untuk sekarang. Contoh, menyimpan uang atau menabung, itu adalah kebutuhan masa depan. Tidak ada yang bisa memprediksi kebutuhan kita ke depan itu bentuknya seperti apa, sehingga orang berpikir untuk menabung. Kemudian menyimpan barang berharga, itu adalah kebutuhan, termasuk kebutuhan masa depan. Selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat jasad atau fisik manusia. Contohnya adalah berolahraga, kemudian memakan obat-obatan atau vitamin, itu adalah untuk kebutuhan fisik manusia. Kemudian kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang bersifat batin. Artinya dapat dirasakan tetapi tidak perlu dilihat hasilnya. Contoh dalam Islam itu adalah melaksanakan sholat. Kemudian rekreasi. Nah, kedua contoh ini adalah kebutuhan rohani. Tidak dapat dilihat hasilnya ketika kita melaksanakan kedua contoh kegiatan ini. Ketika sholat, maka tidak kita lihat hasilnya, tetapi ada ketenangan batin yang didapatkan oleh orang yang melaksanakannya. Begitu pula ketika melakukan rekreasi atau refreshing, maka yang kita dapatkan hanyalah rasa puas terhadap kegiatan tersebut. Kemudian kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya itu ada dua, kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu itu adalah kebutuhan yang hanya diperlukan oleh seseorang. Misalkan sebagai guru, maka kebutuhan sebagai guru itu adalah kebutuhannya spidol ataupun kapur bagi yang menggunakan papan tulis yang lama. Begitu pula dengan misalnya teknisi komputer ataupun arsitek. Teknisi komputer itu berbeda kebutuhannya dengan guru. Ya, teknisi komputer kebutuhannya adalah komputer dan peralatannya. Begitu pula dengan arsitektur, kebutuhannya adalah komputer untuk merancang bangunan-bangunan yang ingin dibuat. Kemudian kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang diperlukan atau dibutuhkan oleh dua orang atau lebih. Sebagai contoh adalah gedung sekolah. Gedung sekolah itu dibutuhkan oleh orang banyak. Kemudian bus itu diperlukan atau dibutuhkan oleh banyak orang untuk melaksanakan kegiatan penjemputan siswa sekolah. Itu bisa menggunakan bus ataupun yang lainnya. Selanjutnya kebutuhan atau alat pemuas kebutuhan. Itu dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah barang menurut cara memperolehnya. Dibagi atas barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi adalah barang yang diperoleh dengan harus disertai oleh pengorbanan. Artinya barang ekonomi ini tidak dapat kita dapatkan secara bebas, tetapi perlu pengorbanan untuk mendapatkannya. Kemudian yang kedua adalah barang bebas. Barang bebas adalah barang yang bisa kita dapatkan tanpa pengorbanan. Contoh air laut. Ketika kita ingin mendapatkan air laut atau refreshing ke laut di tempat-tempat tertentu sekarang ini, itu tidak perlu mengeluarkan biaya atau pengorbanan. Tinggal kita mencari di mana ada laut, maka disitulah kita datang atau melakukan refreshing.
Selanjutnya, barang menurut kegunaannya. Barang menurut kegunaannya itu dibagi atas dua bagian. Yang pertama adalah barang konsumsi, yang kedua adalah barang produksi. Barang konsumsi adalah barang yang secara langsung dapat dikonsumsi, contoh makanan. Kemudian barang produksi adalah barang yang dapat digunakan setelah melalui proses produksi. Contoh tembakau itu untuk menghisap rokok maka harus melalui produksi dari perusahaan untuk menjadi rokok, sehingga setelah menjadi rokok baru dapat digunakan untuk atau dihisap sebagai rokok. Kemudian barang menurut hubungan dengan barang lain. Barang menurut hubungan dengan barang lain dibagi atas dua bagian. Yang pertama barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dapat saling menggantikan peran barang lain. Contoh ketika ingin memasak menggunakan kayu bakar, itu bisa diganti dengan kompor gas. Kemudian barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi. Artinya barang yang tidak dapat digunakan ketika tidak ada barang pelengkapnya. Contoh, ketika memiliki kendaraan sepeda motor, maka tidak dapat digunakan ketika tidak memiliki bahan bakar, misalnya bensin. Maka barang komplementer ini harus saling melengkapi. Selanjutnya adalah barang menurut proses pembuatan. Barang menurut proses pembuatan itu dibagi atas 3 bagian. Yang pertama barang mentah, yang kedua barang setengah jadi, yang ketiga adalah barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum melalui proses produksi. Sebagai contoh, kayu gelondongan itu belum melalui proses produksi. Kemudian yang kedua adalah barang setengah jadi, artinya barang yang sudah diproses tetapi belum dapat digunakan dan harus melalui proses produksi lagi. Kemudian barang jadi. Barang jadi adalah barang yang sudah dapat digunakan. Sebagai contoh adalah lemari yang dibuat dari kayu, yang sebelumnya itu dari barang setengah jadi, misalnya balok, kemudian dibuat menjadi lemari ataupun barang-barang lainnya. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama adalah faktor geografis. Faktor geografis menentukan kebutuhan manusia. Faktor geografis atau kondisi alam itu menyebabkan hasil atau sumber daya alam yang dihasilkan oleh suatu tempat berbeda-beda, sehingga kebutuhan manusia terhadap suatu barang itu juga berbeda karena disesuaikan dengan kondisi sumber daya yang tersedia. Kemudian yang kedua, faktor budaya dan adat istiadat. Budaya dan adat istiadat terkadang memaksa seseorang untuk memenuhi kebutuhannya karena budaya dan adat istiadatnya. Meskipun itu barang itu tidak perlu untuk dipenuhi untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari, tetapi karena tuntutan budaya dan adat istiadat yang diperoleh dari leluhur, maka itu harus dipenuhi karena tuntutan budaya dan adat istiadat. Kemudian faktor agama atau kepercayaan. Faktor agama atau kepercayaan juga mempengaruhi kebutuhan karena dalam agama ada beberapa kebutuhan agama yang mengharuskan manusia untuk melengkapi kebutuhannya sesuai dengan tuntutan agamanya. Misalnya jilbab. Meskipun seseorang itu sudah berpakaian rapi, bersih, tetapi untuk melindungi diri atau sebagai kelengkapan sebagai seorang muslim, maka wanita dalam agama Islam itu harus memakai jilbab. Kemudian faktor pendidikan. Pendidikan seseorang itu mempengaruhi kebutuhannya.
berbeda kebutuhan antara siswa dengan gurunya. Ini adalah contoh kecil dari kebutuhan yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Siswa kebutuhannya adalah pulpen dan buku tulis, sedangkan guru kebutuhannya adalah spidol dan tinta spidol atau laptop. Kemudian faktor pekerjaan. Pekerjaan seseorang juga bisa mempengaruhi kebutuhannya. Misalnya petani. Petani memerlukan pacul, parang, tetapi seorang pengusaha itu tidak memerlukan pacul ataupun parang karena perbedaan pekerjaan. Kemudian faktor usia. Usia juga mempengaruhi kebutuhan. Kebutuhan anak-anak itu berbeda kebutuhannya dengan kebutuhan orang dewasa. Sebagai contoh, anak-anak kebutuhannya pakaian, dari segi pakaian itu masih kecil-kecil. Tetapi ketika sudah dewasa, orang dewasa memerlukan pakaian yang bersih, rapi, dan lebih berwibawa. Nah, itulah faktor penyebab atau faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.